Halo guys, sebelumnya aku ucapin selamat datang kembali di channel Kotak Anime. きっと約束だよいつかまた同じ笑顔で Di awal panel, Or itu tertebas, dan yang menebas itu adalah Balmond. Para siswa itu pun terkejut melihat itu. Lalu dua Or terakhir pun dihempaskan oleh Balmond dengan mudah. Dan dengan ini ketiga Or di kelas itu sudah dikalahkan. Para siswa pun kebingungan dan berpikir apakah monster ini menyelamatkan mereka. Jin-Ah pun memanggil-manggil kakaknya. Pikirnya kakaknya telah datang. Lalu Balmond menahan Jin-Ah yang mau maju dan menunjuk ke arah keluar karena di sana masih banyak Or. Di sisi lain ada seorang Or yang menghadap ke rajanya. Sang raja berkata bahwa dirinya adalah kepala Or yang agung yang bernama Groktar. Sekarang semua makhluk yang menghentikan mereka sudah tidak ada. Or itu pun melapor bahwa para manusia itu dilindungi oleh prajurit High Or. Groktar pun bertanya berapa jumlah mereka. Or itu menjelaskan bahwa jumlah High Or itu hanya berjumlah 3. Groktar pun terlihat kesal karena menurutnya sangat menyedihkan. Karena prajurit Or yang agung tidak bisa mengalahkan 3 prajurit High Or. Lalu Groktar pun memutuskan bahwa dia sendiri yang akan berburu dan meminta kepada Or itu menunjukkan jalannya. Dan di sisi lain para Shadow Semut merayap di dinding dungeon dan memasuki dungeon lebih dalam lagi. Para hunter itu pun ketakutan dan berpikir dia mau mundur saja karena takut para semut itu berbalik menyerang mereka. Jongsu pun berpikir bahwa mereka tidak bisa mundur sekarang. Kalau mereka keluar dungeon sekarang, apa yang harus mereka sampaikan kepada para reporter? Dan Jongsu berpikir apakah mereka mengatakan saja bahwa mereka mundur dari penyerangan ini karena makhluk summon yang menyeramkan. Lalu Jongsu pun terkejut karena Shadow Semut di depannya. Jongsu pun berkata bahwa dia mau pergi dan bertanya lagi apa dia boleh pergi. Lalu semut itu melemparkan kepala monster lalu mereka pun memasuki dungeon lagi. Anggota Guild Knight pun bertanya kepada Jongsu apa mereka akan mengikuti monster ini dan bertanya apakah Jongsu baik-baik saja. Lalu mereka pun melihat apa yang Shadow Semut lempar tadi. Dan itu adalah kepala monster Death Knight. Dan para semut itu membunuh monster ini begitu saja. Lalu Jongsu pun bertanya berapa banyak uang yang bisa didapat dari monster tingkat tinggi. Dan bertanya sekarang siapa yang mau mundur. Lalu ketika Jongsu menoleh, para anggota guildnya sudah pergi duluan. Dan berkata apa Jongsu mau bengong di sana saja. Di sisi lain Balmond itu tertebas dan yang menebasnya adalah Groktar. Para Or yang lain pun bersorak menyebut-nyebut nama Groktar. Lalu Groktar menjelaskan bahwa tato melambangkan kemenangan Or. Dan itu adalah bukti dari jumlah pertarungan yang dibunuh Or selama ini. Groktar bertanya bahwa para Balmond pasti sudah banyak membunuh juga. Tetapi hanya seginilah kekuatan mereka karena berhadapan dengannya. Lalu Groktar pun maju menyerang. Tanpa disangka serangan itu bisa ditahan oleh Balmond yang satunya. Groktar pun sedikit kesal karena serangannya ditahan. Tetapi Groktar cukup kuat untuk menebaskan pedangnya itu sampai Balmond itu pun terputus. Tetapi Balmond itu bisa beregenerasi kembali. Groktar pun bertanya, sihir macam apa itu? Karena tubuhnya bisa utuh kembali. Groktar pun berpikir bahwa tidak sulit untuk membunuh High Or itu. Tetapi di kepalanya terus-terusan menyuruh untuk membunuh manusia. Lalu Groktar pun berpikir bahwa dia harus cepat menyelesaikannya. Dan jika para Balmond itu digerakkan dengan sihir, maka Groktar berniat untuk membunuh penyihirnya terlebih dahulu. Lalu Groktar pun berkata bunuh wanita itu dan memerintahkan orang yang lain untuk membunuh Balmond itu terus-terusan sampai dia tidak bisa beregenerasi. Dan para Balmond kewalahan karena mereka kalah jumlah. Song Yi pun berkata kepada Jin-Ah bahwa di sini berbahaya. Tetapi Jin-Ah ditangkap oleh Groktar. Groktar pun berkata bahwa Jin-Ah lah orangnya karena dia bisa merasakan energi sihir dari Jin-Ah. Sesaat sebelum Groktar membunuh Jin-Ah, Groktar pun merasakan ada yang datang. Groktar pun ketakutan sampai Jin-Ah terlepas dari tangannya. Song Yi pun menghampiri Jin-Ah dan bertanya apakah Jin-Ah tidak apa-apa. Groktar pun semakin ketakutan dan berkata sesuatu yang mengerikan akan datang dan menyuruh semua Or itu untuk menghindar. Lalu terhempaslah dinding kelas itu karena ada yang menerobos masuk. Jin-Ah pun batuk karena debunya.
Lalu ada tangan yang memegang kepalanya dan berkata sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Melihat Jinwo, Groktar itu semakin ketakutan. Lalu Groktar berkata bahwa dia kepala suku Red Blood. Tepat sebelum perkataannya selesai, Jinwo menunjuk Groktar dan berkata agar diam dan tunggu giliranmu. Lalu Jinwo memeluk adiknya yang menangis. Jinwo pun menenangkannya dan berkata semuanya sudah baik-baik saja dan meminta maaf karena datang terlambat. Lalu Jinwo bertanya apakah para siswa itu baik-baik saja. Para siswa pun mengiyakan dan Jinwo memanggil Songyi. Songyi pun berkata iya dan berpikir bahwa aura Jinwo sangat mengerikan. Lalu Jinwo pun melihat ada bekas di wajah adiknya yang membuat Jinwo menjadi semakin marah. Jinwo memerintahkan Aegis untuk melindungi adiknya dan menyuruh untuk mengawal para siswa untuk turun ke bawah. Or itu pun ketakutan dan seperti mau lari. Jinwo pun menegur agar Or itu jangan ada yang bergerak. Kaisel pun membantu para siswa itu untuk turun menggunakan sayapnya. Dan Groktar berkata, jadi pasukan yang tidak bisa mati itu adalah pasukanmu. Dan bertanya siapa Jinwo sebenarnya dan kenapa Jinwo bisa menggunakan bahasa mereka. Jinwo pun diam saja. Lalu Groktar pun memerintahkan para Or itu untuk menyerang Jinwo. Or itu langsung menyerang Jinwo. Tetapi dengan mudah Jinwo menangkap tangan Or itu lalu membantingnya. Jinwo langsung memijak Or itu dan membunuhnya. Dan dua Or yang lain kembali menyerang Jinwo. Jinwo menggunakan skillnya dan menggenggam Or itu sampai mati begitu saja. Melihat itu, orang lain pun menyerang bersamaan. Tetapi Or itu mati begitu saja dikarenakan ada lubang di tubuh mereka. Dan terlihat Jinwo yang sudah membunuh mereka dengan cepat hanya menggunakan tangannya. Groktar pun terkejut. Lalu Jinwo menangkap Groktar dan menghempaskannya ke dinding. Jinwo melihat ke kanan dan ke kiri dan terlihat banyak mayat para siswa dan siswi. Jinwo pun bertanya kenapa Or itu sangat ingin membunuh manusia. Or itu menjelaskan bahwa karena ada perintah di kepalanya yang menyuruh untuk membunuh manusia. Jinwo bertanya lagi, apa Or itu dengar perintah untuk membunuhnya? Or itu berkata bahwa mereka tidak mendengarnya. Jinwo pun mengeluarkan daggernya dan berkata, berarti menurut dalam kepala Or itu dirinya bukan manusia. Dan berkata bahwa proses kematian Groktar tidak akan begitu nyaman. Dan di sisi lain di dalam dungeon, Yerin berebut bangkai monster sama Shadow Semut. Dan berkata apa kau tidak tahu seberapa mahal monster vampir ini. Lalu Yerim pun terluka. Dan Shadow Semut itu memakan bangkai vampir itu. Melihat Yerim terluka, Beru pun menyembuhkan Yerim. Yerim pun terkejut karena skill penyembuh monster summon lebih hebat darinya. Lalu tibalah mereka di ruangan bos. Dan di sana ada monster Arlich. Para hunter pun terkejut karena bos dungeonnya adalah Arlich. Jongsu pun berpikir bahwa Arlich sangatlah terkenal karena pernah membantai Huang Ryongguil, salah satu dari 5 guild besar di Cina, yang mengakibatkannya terjadinya dungeon break. Namun untungnya kejadian itu bisa dihentikan oleh Liu Zigang. Dan Jongsu pun berpikir bahwa semua monster di dungeon ini tidak bisa disebut dengan kelas A. Lalu para undead juga datang dari belakang. Lalu Jongsu pun memerintahkan Yerim. Dan Yerim langsung menggunakan skill Holy Shell-nya untuk menahan para undead itu. Yerim pun berkata bahwa skillnya hanya bisa bertahan 5 menit. Jongsu pun berpikir bahwa ini memanglah mustahil jika tanpa Sung Jinwo. Lalu Jongsu pun terkejut karena Beru yang maju melawan Arlich itu. Arlich pun berkata, kalian adalah pasukan Shadow, dan bertanya kenapa para jurid Sang Monar datang menyerang kami. Beru pun menjawab bahwa Sang Monar telah memilih mereka, dan kalian tidak terpilih. Arlich berkata itu tidak mungkin, dan dia berniat menanyakannya sendiri. Dan tanpa disangka Beru sudah menyerang dan menusuk inti Arlich itu. Dan Beru pun berkata bahwa mau mati saja masih banyak bicara. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.